Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Eri Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung dengan NPM 2013021015. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang Undang-Undang Kepramukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dari pasal 36 sampai dengan pasal 49 yang memuat bab 5 sampai dengan bab 9. Bab 5 berisi tentang tugas dan wewenang yang memuat pasal 36 dan juga 37. Dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas 1. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. 2. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Lalu bab 5 pasal 37. Dalam pasal 37 dijelaskan yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan tugas terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Dalam bab 6 dijelaskan tentang hak dan kewajiban yang memuat pasal 38 sampai dengan 42. Dalam pasal 38 dijelaskan bahwa setiap peserta didik itu memiliki hak. Ini adalah yang pertama, mengikuti pendidikan kepramukaan. Yang kedua, menggunakan atribut pramuka. Yang ketiga, mendapatkan sertifikat tanda pencapaian kepramukaan. Kemudian yang keempat, mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian pasal 39. Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa setiap peserta didik berkewajiban yang pertama, melaksanakan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. Yang ketiga, mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Kemudian pasal 40. Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang pengembangan anaknya. Kemudian dalam pasal 41. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa orang tua berhak untuk 1. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Kemudian yang kedua, membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Kemudian pasal 42. Pada pasal 42 dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab 7. Dalam bab 7 berisi tentang keuangan yang memuat pasal 43 sampai dengan 45. Dalam pasal 43 dijelaskan yang pertama, keuangan gerakan pramuka diperoleh dari A. Iuran anggota sesuai dengan kemampuan, dan B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Kemudian C. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian yang ketiga, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, selain berupa uang dapat juga berupa barang dan jasa. Kemudian pasal 44. Dalam pasal 44 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 45. Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa satuan organisasi gerakan pramuka dilarang yang pertama, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah. Yang kedua, memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian pasal 46. Dalam pasal 46 dijelaskan bahwa yang pertama, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Bab 8 berisi tentang ketentuan peralihan yang hanya memuat pasal 47 yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. Kemudian yang B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang C. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bab 9 berisi tentang ketentuan penutup yang memuat pasal 48 sampai dengan 49. Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pasal 49 berbunyi, undang-undang dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.